Perkenalkan dahulu, Bapak, saya Ferry Widodo selaku Kepala Bidang Pemerintahan RRI Pekanbaru. Saya cerita sedikit sebelum saya lanjutkan yang ini. Saya berawal dari Palembang tahun 2017, itu sudah keluar dari Palembang, dari Palembang maksudnya. Kalau tidak di sana, pindah ke Pontianak 2017 sampai 2019 itu Pontianak selama dari Palembang 1 tahun 4 bulan, pindah ke Pontianak 1 tahun 6 bulan. Setelah 1 tahun 6 bulan 2019 saya kesini sampai sekarang September 1945. Boleh dicatat. Ini RRI sendiri organisasinya terdiri dari, di atas itu Kemstan, di bawahnya ada Kabak Tibu, terus juga ada kabit-kabit apa aja itu, dimulai dari kabit siaran, kabit pemberitaan, kabit LPU layanan pengembangan usaha, dan kabit TMP teknik media baru. Nah, di kabit-kabit itu ada lagi rangkaian namanya kepala sesi di bawah kabit di Kemstan. Itu kabak itu rangkaiannya ada lagi. Kabak itu di bawahnya Kasubag, namanya Kasubag umum. Terus juga ada Kasubag keuangan, dan juga ada lagi Kasubag SDM. Mereka semua punya tupoksi masing-masing, di mana kabak umum, kabak TU, kabak TU ini sekaligus sebagai PPK. PPK ini untuk mengelola keuangan, seluruh keuangan anggaran yang ada di daerah. Tapi bermuaranya ke Kemstan, pimpinan tertingginya KPA di kuasa pengguna anggaran. Itu kalau PPK itu petugas pembuat komitmen. Nah, di bawah Kabak TU itu ada namanya Kasubag keuangan. Kasubag keuangan untuk merealisasikan anggaran yang diberikan dari pusat. Nantinya disubkan ke bidang-bidang. Itu tugas dari Kasubag keuangan. Terus juga ada lagi namanya Kasubag SDM. Nah, Kasubag SDM ini tupoksinya yakni untuk mendata jumlah pegawai yang ada, baik itu pegawai PNS dan juga pegawai yang non PNS. Tidak ada non PNS itu apa ya, PNS, pegawai kantor negara sipil, tapi gajinya sama dengan PNS. Itu tugas SDM. SDM juga banyak tugasnya selain itu. Juga kalau ada cuti, kalau ada rotasi, kalau ada pensiun, itu tugasnya SDM. Kalau di bagian umum tugasnya banyak, mulai dari pengecetan, pembangunan, penyediaan barang, pemeliharaan barang, tugasnya SDM. Nah, turunannya kembali di kabit siaran. Kabit siaran membawahi kasih, saya singkat aja, itu kasih perencanaan. Kasih perencanaan itu tugasnya adalah merencanakan program-program yang dilakukan di studio. Itu namanya studio ada dulu studio 1, 2, 4. Itu tugas-tugas dia merencanakan program-program selama 1 tahun di program itu tugasnya perencanaan. Kalau kasih Pro 1 itu tugasnya leading sektornya adalah membidangi program-program di Pro 1. Pro 1 sendiri adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi mengambil info-info aktual, info informasi baik itu dialog, program siaran segala macam di Pro 1. Kalau Pro 2 ini untuk anak muda,
khusus anak muda kasih perguruannya ini membidangi program-program perguruan dan juga dikasih perubahan begitu juga budaya program-program budaya yang dilakukan terutama sekali budaya di Pekanbaru ini kan banyak nih 12 kabupaten kota ya konsep info Dragiri Bulu Puan Tang Sini Meranti Bengkalis Dumai dan lain itu tugas-tugas dari berapa. Nah kembali ke pemberitaan ada 3 kasih kasih liputan berita dan dokumentasi Liberdok. Terus juga ada kasih pengembangan berita, ada lagi kasih olahraga. Jadi tugas tupoksi pemberitaan ini adalah menghimpun berita-berita yang ada di seluruh kabupaten kota menjadi satu kesatuan dalam bentuk buletin berita. Ini tugasnya dari kasih Liberdok. Kita kalau sore kami itu reporter kita sudah keluar mencari berita-berita yang ada di wilayah Pekanbaru khususnya dan Riau pada umumnya. Juga kasih olahraga khusus mengenai berita olahraga, kasih pengembangan yang khusus mengenai dialog yang ada. Kalau berbicara di LTU di situ ada beberapa kasih, di antaranya ada kasih pengembangan usaha, ada kasih komunikasi publik, dan satu lagi lupa kasih. Ini tugasnya adalah untuk menarik rekanan, diajak join, diajak kerjasama melalui iklan dan TMB, teknik media baru. Di bawahnya ada kasih pemancang, ada kasih studio, ada kasih sarana prasarana. Tugas dari bidang teknik adalah bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang ada di lingkungan dari Pekanbaru, terutama sekali mengenai listrik teknik. Yang pertama kita buat sebagai seorang penyiar. Kalau penyiar mempunyai voice khusus, bukan sebagai seorang reporter. Reporter bukannya penyiar, makanya saya ngomong sama teman-teman reporter. Kita bukan penyiar, jadi suara kamu itu bukannya suara penyiar. Kalau penyiar kan voice-nya bagus, video-nya bagus, karena kita kan sering pakai Zoom, pakai FB itu di live. Tapi kalau reporter kan sifatnya di belakang meja. Jadi seperti suara-suara kami, ya nggak apa-apa suara reporter aja, bukannya suara penyiar. Ya ada teman-teman reporter nggak suara penyiar, kamu itu bukannya penyiar. Itu reporter, apapun yang keluar dari mulut kamu itulah reporter. Syarat yang kedua, seorang reporter ini harus memiliki sifat militansinya, jadi kecerianya terhadap berbagai hal yang ada di luar. Seperti kalau di luar itu ada info apa yang ada di Pekanbaru. Contoh, misalnya infonya ada galian yang sampai sekarang belum pelaporan. Itu jadi inisiatif dan kreativitas dari reporter untuk digali, diberitakan. Tapi beritanya kita memilih beritanya berimbang. Jangan kita berita kepada narasumber satu aja, karena ini menjadi dilema, jadi menjadi bumerang buat kita. Karena kalau kita beritakan hal itu tidak dengan narasumber yang valid, ini menjadi dilema. Kita bisa diprotes sama baik itu pemerintah maupun masyarakat. Makanya ada 2 narasumber, yang pertama mungkin pemerintah, yang kedua masyarakat. Terus juga mengenai sampah, kemarin kita move lagi kan, sama di Pekanbaru ini kan tidak kunjung usai. Kita juga sudah sebarkan teman-teman ke Pemprov,
untuk ke Pekanbaru Kota. Coba tanya dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan seperti apa penanggulangan sampah. DPRD Kota juga sudah gerak. Akhirnya apa? Kepala dinasnya dinonaktifkan. Nah ini sampai sekarang penanganan sampah belum kunjung usai. Kemarin hearing DPRD, anggota DPRD Komisi 4, Komisi 3/4, dia mau tahu banyak mengenai penanganan sampah seperti apa. Ini juga kemarin wali kotanya dipanggil Polda, kok tidak kunjung usai penanganan sampah yang ada di Pekanbaru. Jadi tidak mau menjadi pertanyaan. Itu juga kita angkat ke nasional juga. Nasional tanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Reporter lah kita tunjukkan. Itu loh. Terus juga sebagai seorang reporter, kita harus berani. Kita harus sifatnya jangan nerimo, jangan menjadi reporter istana. Ya istilahnya, misalnya ada liputan mengenai kunjungan ataupun mengenai kegiatan apa di Pemprov, kita jangan hanya liputan hanya sekedar kunjungan ataupun pembukanya doang. Jangan. Kita ada hal-hal lain yang menarik atau isu ataupun ada tindak kriminal atau pelanggaran, itu yang kita cari. Sebagai reporter harus militan dan juga bisa mencari peluang untuk kreatif, untuk berinovasi, untuk menyampaikan informasi-informasi yang tentunya yang bagus. Jangan kita mengarah kepada opini yang tidak berimbang. Itu reporter. Terus juga sebagai reporter kita juga punya komitmen. Dia punya skill, kan sarjana semua. Skill, pengetahuan segala macam. Knowledge, ilmu pengetahuan, wawasan, cara pandangnya sudah begitu baik. Tapi kita terapkan juga attitude-nya. Attitude-nya yang pertama dengan narasumber itu selayaknya seperti apa sobat satu. Terus juga attitude yang lain, kalau liputan hendaknya menggunakan rambut kerah. Itu kalau hari Sabtu Minggu ya oke, kalau pakai masker itu kerah. Ya liputan harus pakai sepatu berapa sandal. Memang sebagian kemarin waktu saya awal sebenarnya pada saat saya sendiri, kalian ini tugasnya lembaga besar loh. Lalu nanti narasumber bilang dari embel kan tadi kita, saya sebagai kepala bidang kan malu-malu banget kalau sudah dibilang seperti itu. Paling sifatnya arogan. Sebagian besar wartawan yang ada di sini kadang-kadang ujung-ujungnya kan uang. Saya terus terang ke reporter saya, jangan sekali-sekali meminta, jangan sekali-sekali mengintimidasi salah satu lembaga. Itu tidak baik karena kita ada undang-undang pers, itu juga ada undang-undang IT, itu bisa dikenai kurungan. Dan juga kepada reporter jangan sekali-sekali meminta. Kalau misalnya yang maaf memang sudah reporter kalau lapangan kan, kalau misalnya itu pun dikasih sama penyelenggara ya kita terima, tapi jangan minta. Karena kita sudah dibekali dengan hal-hal termasuk pengontak dan gaji yang sudah dilakukan. Kalau teman-teman lain, wartawan lain kan memang banyak mengandalkan itu karena mereka swasta. Dari mana mereka terima kalau tidak dari situ? Kita kan tanya, nggak apa-apa. Tanya anak atau istri, nggak apa-apa. Ya Mila Esa, Putri, Nurlin, Mira, Mila. Ya nggak ada yang nanya.